Selamat datang kembali di materi Quantum Espresso menggunakan burai. Kita akan lanjut lagi untuk penentuan sifat magnetik dari suatu bahan, yaitu bagaimana kita menentukan fasa dari suatu magnet gitu. Jadi bagian ketiga, fasa magnetik, karena orientasinya tidak seperti yang sebelumnya hanya ke atas semua atau ke bawah semua, ke kanan semua gitu. Jadi kadang bisa ke atas dan ke bawah, bisa arah sudut yang lain, dan kita ingin tahu kira-kira struktur yang paling optimum atau dengan nilai energi yang paling rendah itu yang seperti apa sih gitu, dari suatu bahan. Sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu review singkat tentang ada beberapa fasa magnetik atau struktur spin gitu. Yang pertama itu paramagnetik. Ini strukturnya itu acak tapi total dari magnetisasinya itu 0. Ada yang ferromagnetik, semua orientasinya itu sama, bisa ke atas semua, bisa ke bawah semua, kanan semua, tapi arahnya sama. Ada yang anti ferromagnetik, arahnya itu saling kebalikan, ada yang ke atas dan ada yang ke bawah, dan totalnya itu nanti akan 0, karena nilai arah ke atas dan ke arah ke bawah itu nilai spinnya itu momennya itu sama. Lalu ada yang disebut dengan ferrimagnetic. Ini mirip dengan antiferromagnetik, tapi arah yang orientasi pada arah lain itu nilai momennya itu lebih kecil atau lebih besar gitu, sehingga nanti total magnetisasinya tidak akan 0 seperti ini. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu diamagnetik, tapi diamagnetik tidak dapat dihitung menggunakan quantum espresso karena itu cukup rumit dan harus dinamik. Jadi ini yang bisa ditentukan di quantum espresso seperti itu. Nah, dari hal struktur spin, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menentukan struktur spin di quantum espresso. Salah satu contohnya misalkan kan kalau ini keadaan ferromagnetik semuanya ke atas itu tidak masalah karena semuanya dianggap sama. Tapi kalau misalkan tiba-tiba anti ferromagnetik seperti ini, semua yang di sudut itu ke atas dan yang di tengah itu ke bawah, itu kita perlu perlakuan khusus, yaitu dengan mengubah keadaan atau keadaan atom dari si inputnya yang asalnya hanya besi saja. Nanti kita set jadi besi 1 itu untuk yang arahnya ke atas dan besi 2 yang arahnya ke bawah. Seperti itu. Jadi dengan membedakan antara orientasi spinnya, kita bisa akan lebih mudah untuk membuat fasa magnetiknya. Seperti itu. Jadi kita mulai dulu saja di burai. Saya pindah ke burai dulu. Lalu seperti biasa di my project, example, zip file, dan kita pakai yang paling sederhana, yaitu besi. Nah, di sini yang pentingnya adalah kita set dulu ini ya. Misalkan yang penting adalah atom di sini. Atom di sini kan ada 2, yang di sudut dan yang di tengah. Yang di sudut akan saya buat misalkan spin up. Jadi nanti Fe1 itu adalah untuk yang spin up dan Fe2 itu adalah yang spin down. Nanti karena ini di rename, di double klik saja, jadi ada 2 buah besi. Nanti di sini pun ikut ada 2 buah besi inputnya secara otomatis. Seperti itu. Tapi ininya berubah lagi. Jadi kalau misalnya mau di set sudah potensialnya, nanti kita ubah lagi secara manual. Lalu kita masuk ke SCF, kita sesuaikan dengan yang direkomendasikan. Misalkan set key point-nya 20 20 20. Ini hanya contoh saja. Lalu magnetisasinya, karena kita sudah membedakan antara 2 buah keadaan, nanti tadi Fe1 itu untuk spin up misalkan kita 0,2, dan untuk yang Fe2 itu spin down 0,2, jadi ada minusnya misalkan seperti itu. Nah, nanti dari sini kita bisa hitung dan lanjutkan seperti itu. Jadi yang pentingnya adalah dengan memisahkan antara besi yang sama untuk arah orientasi yang berbeda jadi 2 gitu, itu kita bisa menentukan struktur spin. Jadi kalau misalkan kita mau set ferromagnetik saja, nanti dua-duanya itu tebakan awalnya
sama 0,2 dan 0,2. Tapi kalau yang tadi antiferromagnetic minus 0,2. Dan kalau misalkan mau ferrimagnetic, misalkan ini jadi 0,1, arahnya berbeda. Tapi kalau untuk ferrimagnetic perlu perlakuan khusus karena kita harus fixkan spinnya gitu, karena dia secara otomatis akan menentukan bahwa ini tidak mungkin untuk ferrimagnetic, sehingga kalau untuk dipaksa untuk jadi ferrimagnetic kita harus fixkan momennya dari setiap atomnya, seperti itu. Kita kembali lagi ke PPT-nya. Jadi kalau misalkan kita hitung ini total energinya itu seperti ini. Untuk keadaan paramagnetik itu minus 658,44. Lalu untuk ferromagnetik semuanya ke atas saya setnya itu minus 658,52. Dan untuk antiferromagnetik minus 658,46. Jadi kalau di sini bisa terlihat secara kasar bahwa ferromagnetik itu memiliki energi yang paling rendah, lalu antiferromagnetik di atasnya, dan di atasnya lagi itu yang paramagnetik. Jadi yang paling stabilnya itu adalah ferromagnetik. Dan kalau misalkan kita lihat dari momen magnetnya, kalau di ferromagnetik itu nanti akhirnya itu adalah 2,24 μb. Kalau di antiferromagnetik itu jadi kecil, 1,54 μb. Seperti itu nilainya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini loh yang lebih diinginkan oleh struktur dari besi ini. Jadi dia lebih memilih untuk memiliki sifat ferromagnetik seperti itu. Nah, kita bisa juga untuk set non-kolinear ke arah sumbu X dan Y dan Z untuk misalkan ferromagnetik atau hal-hal yang lain dengan sudut tertentu, tapi kita harus fixkan karena secara otomatis nanti dia akan, kalau tidak difixkan, dia akan tetap kembali lagi ke yang tadi stabil itu ferromagnetik dengan magnetic moment 2,24. Tapi kalau kita ingin paksa atau melihat variasi yang lain, kita harus fixkan magnetisasinya, baik itu total atau atomik. Tapi biasanya atomik kalau untuk yang fasa magnetik seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Kita akan lanjut lagi di video lainnya. Terima kasih.